Hana jelasin lagi ya, kalau misalnya Cafe DAI ini banyak banget program yang bermanfaat buat teman-teman. Salah satunya adalah program harian, kemudian juga ada program mingguan. Halo, De Aldo. Adik paling kecil kesayangan Cafe DAI. Kita sambil nunggu Om Aldi nih ya, belum bergabung. Sebentar. Ya, jadi Cafe DAI itu ada program harian, ada program mingguan. Kalau untuk program hariannya itu seperti di WhatsApp group, kemudian juga ada di live Instagram seperti ini. Nah, live Instagram ini digagas oleh Pak Presiden kita, ngasih kita kesempatan untuk teman-teman yang punya bakat host, kemudian juga pengen banget sharing, kemudian mengasah kemampuannya sebagai host. Live Instagram ini adalah salah satunya kesempatan buat teman-teman. Nah, ini kita sambil nunggu Om Aldi ya, masih belum bisa bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa bergabung juga. Assalamualaikum Mr. Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi Gaya wabarakatuh. banget nih, udah kayak anak band. Saya tuh kalau ngeliat Om Aldi dengan style yang seperti ini tuh seperti suaminya siapa ya? Sebentar ya. Coba teman-teman. Suaminya istrinya. Suaminya dong. Tunggu. Mungkin teman-teman yang di sini juga penasaran ya. Kalau kayaknya Om Aldi kayak gini tuh ingat siapa? Coba. Saya nyanyi dulu ya Om Aldi ya. Kita mulai ya. Jika memang masih bisa. Nah itu suaminya. Ada yang tahu? Siapa itu? Udah deh, daripada kita main tebak-tebakan, mendingan langsung aja kita kasih tahu. Mirip banget sama Antofut, suaminya sekaligus lo. Banyak nggak sih yang bilang kayak gitu? Dibilang sedikit juga tidak sedikit, dibilang banyak ada beberapa gitu. Ada beberapa yang bilang entah kenapa mirip ya? ada mirip-miripnya. Kalau dari sudut yang agak berbeda sih. Kok kayak mirip Aming ya. Jadi kalau dari sisi komedi di sisi yang lain kok mirip Antohut, tapi Aldi tetaplah Aldi gitu. Oke. Aldi tetaplah bin Ama gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu karena tadi kita agak kendala di teknis, mungkin Ana sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Presiden. Hormat dulu kalau sama Pak Presiden. Assalamualaikum Bang Arif Bukman, Presiden hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sudah didoain lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman juga dapetin ilmunya ya. Oke, langsung aja. Karena tadi Hana udah jelasin tentang Cafe DAI, sekarang kita langsung karena narasumbernya alhamdulillah akhirnya sudah bisa bergabung. Perkenalkan diri dulu. Kalau kita sebagian udah pasti tahu nih Om Aldi bin Amar pertama kali gabung, kemudian juga profesinya apa? Kalau di flyer kan multi talented voice over. Jelaskan mulai dari nama, kemudian juga profesi sekarang, kemudian juga ID member. Silakan. Apa yang membuat Om Aldi bergabung di Cafe DAI? Makasih Hana. Teman-teman, jadi saya itu dilahirkan dengan nama Gusti Nisrani. Oke. Dilahirkan dengan nama Gusti Nisrani tahun 1990. Sebentar, 93 mungkin ya, 92 atau 93 itu sudah mulai boleh dibilang udah mulai kenal dengan, sudah mulai mengenali dunia radio ya. Sudah mulai mengenali dunia radio dan resmi bekerja sebagai pekerja radio. Itu sebagai penyiar itu tahun 1995 Desember. Sebentar. 16 Desember 1995 itu tanggal pertama kali saya siaran.
Pertama kali Di saya radio siaran, mungkin? Radio apa? Radio Primadona Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Oke. Radio Primadona Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, siarannya dari jam 9 sampai jam 12 malam, udah gitu sendirian, nggak dioperatorin, ditinggalin sama senior-senior. Oh, sudah, kamu gunakan semua itu, kamu udah ngerti, dia bilang gitu. Padahal mereka mau jalan-jalan waktu itu kan, jam 9 malam mau jalan-jalan gitu, nggak mau di studio. Nah itu sejarah pertama saya siaran. 16 Desember 1995, saya ingat banget itu tanggalnya. Kalau nggak salah itu malam Sabtu atau malam Minggu gitu deh. Oke, untuk malam Minggu ya, bukan malam Jumat. Terus? Nggak, malam Jumat juga nggak apa-apa. Ya, Oke, terus? Nah, sebelumnya saya itu dikasih nama oleh salah satu ya kakak lah, boleh saya bilang ya, senior saya di radio itu. Udah kamu gunain nama ini aja, Aldi gitu. Bukan Aldi, dia kasih nama awal itu Aldo. Cuman berasa Aldo kurang nyaman kalau aku pakai nama Aldo gitu ya. Aneh aja ini, masa pakai nama Aldo. Cuman seiring beberapa hari berjalan, udah Aldi aja cakep gitu. Jadi nggak jauh-jauh banget gitu ya. Aldo cari belakangnya itu tren penyiar zaman dulu kan kayak begitu, dia nggak pakai nama asli kebanyakan gitu. Betul. Ya. Jadi ada nama komersial, airname atau apalah istilahnya itu. Nah, nama udara ya. Dapatlah nama Aldi itu tadi, dan mereka juga sepakat. Sejak itulah aku lebih banyak dipanggil dengan nama Aldi, bukan dengan nama asliku. Nah, kalau nama asli sendiri Gusti Misrani itu tadi kan berasanya seperti Bali ya. Biasanya seperti nama orang Bali. Sebetulnya enggak. Di Kalimantan itu ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Itu banyak orang yang punya atau pakai nama Gusti. Dari beberapa kesultanan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Nah, tapi kalau Kalimantan Timur agak langka yang pakai nama Gusti. Nah, singkat cerita langsung ke KPDAI-nya sendiri ya. Singkat cerita. Jadi beberapa bulan lalu itu aku lagi coba-coba eksperimen suara gitu. Awalnya lagi coba-coba eksperimen suara, ngedubbing beberapa iklan atau mencoba mengisi beberapa vokal untuk iklan-iklan yang memang nggak ada vokalnya. Aku mau eksperimen. Ini iklan memang, anggap aja ini materi video di YouTube itu kan banyak tuh. Aku temukan beberapa, ini kayaknya asik ini kalau diolah lanjut gitu loh. Sebetulnya mereka udah iklan-iklan mereka udah sangat kreatif gitu ya. Dan itu juga memang dari biro iklan ataupun memang ditunjuk oleh produsen untuk membuatkan iklan dari produk mereka gitu ya. Nah, hanya saja segmen mereka itu kan khusus. Segmen mereka itu khusus untuk iklan TVC komersial, mereka itu khusus. Jadi dalam arti bisa nggak aku bikin ini iklan dengan nggak merubah banyak hal di dalamnya atau bahkan tidak merubah sama sekali, tapi aku bikin untuk segmen khusus gitu loh. Maknanya nggak diubah, tapi iklan ini lebih tajam lagi ke segmen khusus. Anggap saja untuk segmen kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa daerahku gitu ya. Nah, aku olahlah kemudian awalnya ke bahasa daerahku. Aku olah ke dalam bahasa daerahku. Awalnya itu cuman memasukkan satu kata bahasa daerah, lalu bukan satu kata, satu kalimat penghujung tagline dan beberapa kalimat penghantar di depannya. Sebelumnya itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Iseng aja sih awalnya gitu ya. Iklan apa masih inget nggak, Om Aldi? Sepeda motor. Sepeda motor, oke. Kita nggak perlu sebutin, pokoknya merek dunia lah. Merek dunia, dan orang semua kenal. Mereka juga ikut di MotoGP dan selanjutnya. Nah, begitu aku coba share gitu ya, di sosial media, kok rame? Dapat respon. Gitu. Rame. Ini iseng teman-teman kalau ketemu pada ketawa aja. Membicarakan apa yang aku kreasi itu tidak merusak iklan ya, tapi mereka akhirnya brand itu aku pikir justru lebih kuat
ke segmen yang memang aku tuju. Jadi kayak begitu. Nah, melihat dari situ aku coba terpancing lagi untuk membuat yang selanjutnya dan selanjutnya. Eksperimen berikutnya. Pada titik ini udah lama banget aku nggak buka Facebook. Berapa? Mungkin ada 1 tahun atau hampir 2 tahun aku nggak begitu aktif di Facebook gitu ya. Nggak begitu aktif. Mengurangi sosial media, mengurangi ketergantungan dengan sosial media, aku pikir kayak begitu. Nah, akhirnya aku coba browsing lagi ke YouTube, Facebook, coba browsing lagi, sambil juga sebetulnya survei. Ini Facebook yang aktif di Facebook ini orang kalangan yang seperti apa, terus di Instagram kalangan yang seperti apa, di YouTube kalangan seperti apa, karena ini juga ada kaitannya sama radio gitu kan, aktivitas di radio. Ternyata tidak ada yang berubah gitu loh, habit mereka itu tadi, behavior mereka itu tidak ada yang berubah, dan aku sendiri akhirnya coba browsing, nyangkutlah di situ dengan komunitas voice over KPDAI. Baru ikut gabung gitu kan, satu kali gabung. Ya sudah gabung, disetujuin sama Arif gitu ya. Arif kalau nggak salah disetujuin. Iya, terus presiden kita itu. Lagi beberapa hari lagi aku baca lagi isinya apa sih ini komunitas ini apa sih isinya gitu ya. Cuman aku udah nebak. Hanya saja yang di-post mereka ke dalam itu apa aja gitu ya. Begitu aku dengar ada beberapa penyiar, terus ada beberapa dubber. Udah gitu baca, ada grup WhatsApp, ikut di sini lah. Minta sama Arif. Ingat nggak kapan tuh gabung ke WhatsApp? Kira-kira. Kalau tanggalnya nggak ingat, bulannya deh. Aku ini sebetulnya orang yang pelupa ya. Orang yang pelupa. Hanya saja mungkin berapa bulan lalu ya. Nggak ingat banget. Cuman yang pasti saat itu aku minta sama Arif lewat pesan Facebook, pesan langsung ya. Gabung ke WAG. Arif bilang di situ ada linknya, udah gabung lewat link aja. Ya sudah masuk, rame ini. Coba berinteraksi. Lagi bahas apa tuh waktu Om Aldi masuk ke grup WA? Apa ya? Aduh, aku lupa. Atau rame ngobrol-ngobrol bercanda aja? Enggak bercanda waktu itu, enggak bercanda. Udah ada topik. Sudah mulai ada topik. Sudah mulai ada topik. Di situ juga aku coba melibatkan diri, coba aktif. Share karya. Belum. Belum. Aktif berinteraksi, komunikasi dulu teman-teman ini. Kenalan dulu lah ya. Lihatin dulu orangnya dari mana. Oh ini penyiar. Oh ini kayaknya dapur nih. Oh ini kayaknya. Nerka-nerka ya, karena dari bahasanya, karyanya ya. Iya, nerka-nerka. Jadi aku juga sebetulnya kalau pengamatan juga nggak mesti harus di karya, nggak mesti harus di suara. Kadang cara orang mengetik, terus penggunaan tanda tanya, huruf kapital, koma dan segala macam itu juga jadi pengamatan aku. Oh ini orangnya luar biasa, psikolog. Cuma nebak-nebak aja gitu ya. Belum tentu juga betul. Hanya saja 1-2 ada yang betul apa yang aku tebak. Jadi itu sejarahnya. Masuk KPDAI. Masuk KPDAI saat berapa bulan lalu, lupa jadwalnya. Ke belakang lah ya. Aku baru tahu. ID member berapa? ID membernya belum dikasih tahu loh. 542. 542 dapat 542. Ntar masuk Facebook lagi nih, bikin ID member. Bener ya 542 ya? Yakin? Jangan disalah-salahin kalau misalnya aku 542. Ada Pak Presiden loh di sini sama Pak Pembina. Pak Pembina 2 ada loh hadir di sini Om Erik. Oke, 452, Hana 453. Hana duluan berarti membernya, padahal yang gabung Om Aldi duluan ya. 542. 542 Om Aldi. Coba Hana 452 atau 542 Aldi? 453 Hana, 542 Om Aldi, bener gak? Iya, gitu. Iya. Betul. Tadi terbalik ya? Aldi tadi berapa?
542. Oke, kita main tebak-tebakan. Ini nggak di WAG, nggak di live Instagram, kita dikerjain terus ini sama mentor yang satu ini. Oke, Om Aldi sudah gabung beberapa bulan, nggak ingat nggak apa-apa. Yang penting sudah seru-seruan di WAG Cafe DAI. Sekarang Om Aldi cerita liku-likunya perjalanan sebagai pekerja dengan suara. Tadi kalau sedikit cerita udah disampaikan begitu ya, bahwa eksperimen kemudian satu iklan motor ya, gitu. Kemudian eksperimen lagi. Kalau kita lihat karyanya Om Aldi di-share di WAG itu kan ada video apa namanya kartun Disney, kemudian juga India. Kita tuh selalu kenalnya Om Aldi tuh dia pasti dubbingin atau eksperimennya itu dari India. Emang senengnya itu dari luar atau seperti apa sih? Sekalian ya, liku-liku perjalanannya eksperimen dan juga berkaryanya. Ya, eksperimen sendiri sebetulnya tidak terbatas ya, hanya saja aku ngelihat beberapa materi video dari India gitu. Aku sebut materi video aja. Video dari India itu secara sinematik mereka cakep. Bagus banget, kualitas video mereka bagus, terus kemudian alur dan tema juga punya mereka itu lebih apa ya, kalau aku pikir kalau dibandingin sama Thailand punya mereka lebih berisi, punya India lebih berisi, lebih asyik, lebih keren gitu ya. Udah gitu kalaupun menampilkan wajah-wajah yang kamera face, punya India itu berasa Asia banget gitu ya. Berasa Asia banget. Ya kita tahu lah wanita-wanita India yang cantik-cantik itu gimana. Tapi Indonesia tidak kalah gitu ya. Tidak kalah ya. Tidak kalah. Nah, terus ternyata punya iklan-iklan mereka itu tadi dengan budaya kita orang Indonesia itu nggak jauh-jauh banget. Jadi untuk menerjemahkan iklannya itu tadi, walaupun sulit tetap ada aspek gampangnya gitu. Itulah yang gampangnya membuat aku apa tuh Om Aldi? tertarik dengan India. Gampangnya itu salah satunya ya. Kalau dalam video aku kurang begitu mengerti. Jadi kalau aku amati ini kehidupannya kok kayak seperti di Indonesia, jadi diterjemahkan dengan begini kayaknya masuk deh, kan gitu. Kalaupun misalnya mereka memasukkan gambar di situ ada kehidupan di kampung misalnya, ya ada mirip-miripnya gitu. Ada mirip-miripnya dibanding kalau misalnya mungkin kita ambil yang berlatar Eropa, Amerika. Nggak nyambung banget ini gimana ini membahasakannya gimana? Ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit aku jawab tuh kayak begitu. Tetapi dengan India kayaknya itu lebih ada hal yang membuat aku merasa nggak terlalu sulit mungkin kayak begitu ya menerjemahkannya. Nah, lalu materi-materi yang lain, materi video yang lain juga sebetulnya bukan nggak kalah bagus, hanya saja mungkin aku belum mencoba memahami lebih dalam ya. Arab aku belum coba lihat. Arab ada satu yang aku coba explore. Lalu untuk ke Eropa, Amerika itu juga ada beberapa. Cuman memang ada beberapa sih, lebih banyaknya sih India ya. Kapan-kapan pengen ngegarap yang punya Indonesia deh. Cuman kan buat disimpan sendiri aja. Iya. Nah. Om Aldi, tema kita kan hari ini adalah suara adalah keajaiban. Apanya yang ajaib sih? Kenapa dibilang ajaib? Bagaimana tidak ajaib ya? Hanya dengan suara orang bisa melukiskan apa yang ia dengar. Iya. Itu salah satunya. Dulu waktu aku pertama sekali siaran itu usia masih 17 atau 18 tahun kisaran itu. Pendengar radio melukis aku itu di dalam pikiran mereka itu pria dengan tubuh besar, tinggi. Karena di voice itu tadi ya.
Karena bawaan voice. Akhirnya begitu mereka melihat berbanding terbalik gitu kan, berbanding terbalik. Oh ajaib, aku bilang, aku yang biasa-biasa aja, dipandu-pandi pikiran mereka itu luar biasa. Itu salah satu keajaiban suara, aku pikir ya. Teman-teman yang lain juga akan menemukan keajaiban suaranya itu ketika dia berbicara biasa, ada karakter yang memang hadir sebagai dirinya, tetapi ketika mereka mengembangkan diri sebagai voice artist, mereka sudah bisa 4, 5, 6 karakter, bahkan mungkin lebih dari itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang aku pikir keajaiban yang memang tersimpan dan disiapin buat kita aja tinggal nyari, kita aja tinggal ngegali. Disitulah, itu hanya beberapa dari keajaiban suara ya. Kalaupun Hana sendiri pasti ketika diminta apa sih yang menurutmu keajaiban yang dimunculkan oleh suara, itu kan pasti Hana juga punya persepsi yang berbeda. Teman-teman yang lain juga pasti begitu. Aku pikir ya ini yang mungkin mesti digali. Kenapa? Dari keajaiban, kata keajaiban itu tadi dia kan menghadirkan energi positif nih, menghadirkan energi positif. Jadi buat teman-teman siapapun yang bekerja dengan suara, ini ada keajaiban, aku punya gitu. Yuk gali, cuman di mana kesimpannya, di mana nih? Ayo kita cari yuk. Kan bahasanya kayak gitu. Jadi ada motivasi yang ingin aku sampaikan sih sebetulnya, terutama bagi teman-teman yang bekerja dengan suara. Ya, kalau kita sudah tahu suara adalah keajaiban, nah Om Aldi sendiri bagaimana menggali dan mengembangkan potensi dirinya? Mungkin ini ada hubungannya sama liku-liku yang tadi Hana coba tanyain. Aku itu bekerja sebagai penyiar itu kan tahun 1995. Sorry, aku nggak biasa nyebut 1995, itu agak-agak gimana lidahku keluar itu. 1990 itu selalu biasa, nggak suka disingkat-singkat. 1995, kemudian ini ada satu tonggak yang mungkin aku juga nggak bisa lupa. Pertama siaran Desember 1995, lalu tahun kalau nggak salah itu 96 atau 97, aku diajak sama kakak penyiar yang senior, yuk ikut kerja, mereka bilang gitu. Kerja ngapain? Nah kebetulan waktu itu pertama kali diadakan di sini ya, pertama kali diadakan yang namanya road race, balapan jalan raya, road race. Hana mungkin nggak suka motor, nggak ngerti kali ya, road race balapan jalan raya. Bener. Nah saat itu mereka itu kan butuh kalau aku istilahkan itu race presenter. Nah, race presenter karena acaranya 2 hari. Ya 2 hari, dan satu di antara 2 hari itu tadi adalah pekerjaannya full dari pagi menjelang siang sampai sore, bahkan sampai senja. Kan memerlukan tidak cukup 1 orang. Akhirnya kami bertiga, termasuk aku di antaranya. Nggak punya pengalaman itu, cuman hanya keberanian. Berpikir awal, wah ini seru nih, bisa sambil nonton balapan gratis. Pikirnya kayak begitu aja. Tapi pegang mic, wah asik dong. Nah ikut sama mereka, jadi giliran. Kami bertiga, aku giliran. Aku perhatikan cara mereka 1 kali, 2 kali gitu. Wah gampang aja begitu, ayo sini. Udah, nah dari situ itu pertama pengalaman aku ngobrol di tengah orang banyak ya. Bukan lewat radio, itu pertama kali ngobrol di tengah orang banyak. Dari situlah akhirnya kemudian permintaan MC banyak ya, berdatangan terus ya. Mulai berdatangan gitu ya, dari MC orang dari acara apa sih yang di rumahan, pokoknya acara-acara rumahan sampai yang di lapangan gegap gempita itu sudah pernah dirasain, liku-likunya sudah pernah dirasain. Nah itu liku-liku yang aku coba yang pernah aku alami gitu ya. Kalau ditanya berapa sih pendapatan yang dihasilkan,
Aku masih ingat kalau buat MC dulu di awal-awal itu. MC di mana dulu nih? Di gedung besar, di perumahan atau apa? Masih ingat berapa? Kalau untuk event-event standar gitu ya, event-event standar, kalau gedung besar sih enggak ya. Biasanya untuk di ruang terbuka saja lah, anggap saja kita dianggap di ruang terbuka. Eventnya, event umumnya itu untuk pekerjaan sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam. Biasanya kan malam tuh, event-event malam tuh, event panggung dan segala macam. Pementasan malam itu kan biasanya 2 sampai 3 jam. Itu mulainya dulu ya tahun 95 itu kurang lebih 25.000. 25.000. Di sini tuh 25.000. Nah, udah gitu naik. Mereka sendiri yang naikin. Mereka sendiri yang naikin. Jadi pelaksana sendiri yang taruh harga buat aku gitu ya. Kalau aku setuju oke, masuk, kalau enggak ya silakan cari yang lain kan kayak begitu. Nah, itu kalau soal harga. Lika-likunya kayak begitu. Tadi apa ya? Dihubungin sama apa tadi? Nah, ini kan mulai pelupa nih. Menggali potensi dirinya, bagaimana kalau liku-likunya tadi kan dapat bayarannya sekian, kemudian kalau menggali terus agar meningkatkan cuan juga, karena kan kalau misalnya kita tingkatkan potensi, cuan naik. Kalau menggali potensi, salah satunya aku lebih suka mencari kalimat gitu ya, lebih suka mencari kalimat. Dulu waktu siaran koran, TV, sama radio itu kan masih cukup menjadi favorit ya untuk akses sebagai media gitu ya. Koran, cetak ke TV sama radio. Nah, aku masih ingat dulu paling senang itu baca Kompas, koran Kompas. Surat kabar harian Kompas. Sekarang udah susah udah. Surat kabar harian mungkin kota-kota besar ada ya, kalau di tempat di sini sudah menjadi barang langka. Jadi di Kompas itu penulisan berita banyak kalimat-kalimat panjang. Kalimat-kalimat panjang. Ini kalau mulai aku mulai gali ini kalau misalnya disuarain buat siaran. Gimana ya cara nyebutinnya? Panjang banget nih kalimatnya. Motongnya di mana, tarik napasnya di mana, gitu ya. Coba deh perhatiin kalimat-kalimat di surat kabar ya. Kompas, bukan yang online ya. Nah, bukannya online. Terutama kalau punya, nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu sih sering aku temukan tuh kayak begitu. Banyak kalimat-kalimat panjang, tetapi ini kalimat tuh keren-keren gitu loh. Iya, jadi kita yang harus bikin koma sendiri, kapan tarik napas, kapan titiknya, begitu ya. Sebelum titik yang asli ada di koran itu. Betul. Jadi itu salah satu, kalimatnya panjang. Kedua, dia juga kadang-kadang memasukkan kata serapan ataupun kalimat-kalimat asing. Kalimat asing, dan itu kan dalam jurnalisme ada tata cara sendiri untuk menjelaskan kata-kata yang belum belum diketahui oleh khalayak gitu. Terus ada lebih panjang di bawahnya, ada lebih panjang di bawah. Nah, di situ itu poin kedua yang aku temu. Ini kata ini apa sih artinya atau cara nyebutinnya kayak gimana? Nyari lagi. Kan mesti disebutin tuh. Kadang-kadang kan nyebut dalam kalimat yang panjang itu tadi. Ini nyebutnya gimana? Nah, ini kata ini aku baru pernah nemu ini. Jadi hal-hal yang kayak begitu itu termasuk cara aku mengembangkan diri. Sampai sekarang juga kadang-kadang masih mencoba yang kayak begitu. Makanya kalau aku share sama kawan-kawan, akhirnya ketemu aku juga bikin tuh kalimat tuh yang panjang-panjang kayak begitu. Kecenderungannya tuh terbawa di situ. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua untuk mengembangkan diri itu kebetulan aku juga sering diminta untuk bikin iklan gitu ya. Iklan pertama itu aku iklan pertama itu aku bikin itu sekitar 2001 2002 mungkin ya. Tahun 2001 2002 itu iklan pertama yang aku bikin.
itu nggak kenal durasi pada waktu itu, nggak kenal durasi. Ini materinya Satu terus kamu project. bikin, kamu rekam gitu ya. Kebetulan, coba deh. Nggak diajarin, hanya saja belajarnya itu lihat kakak-kakak senior dia mencetin apa sih, terus apa sih jadinya kayak gimana sih. Otodidak ya, jadi memperhatikan dulu. Udah gitu kalau selesai mereka nggak kerja pinjem dong. Udah di situ aku eksperimen. Mengambil kesempatan. Ambil kesempatan udah gitu karena teman-teman yang lain memperhatikan juga, aku memperhatikan mereka. Ya sudah kamu dong bikin, kayak begitu. Jadi akhirnya aku diminta untuk bikin iklan